Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ya, buat kita semua, salam sejahtera. Bertemu kembali dengan Mr. Yadi dalam pembelajaran online untuk IPA. Materi yang Mr. Yadi persiapkan kali ini adalah untuk pembelajaran IPA kelas 8 dengan materi pokok adalah pesawat sederhana. Nah, teman-teman di layar atau mungkin di screen yang pertama ini, Mr. Yadi mengajak kepada kita semua untuk merenungkan berbagai peristiwa yang pernah mungkin kita lakukan secara tidak sengaja, entah dalam format sedang bermain atau sedang mengamati, mengobservasi, tentang penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di layar tampak ada dua siswi SD yang sedang bermain jungkat-jungkit. Ini adalah salah satu penerapan tentang pesawat sederhana tipe tuas. Kemudian di bawah itu ada aktivitas pekerja pabrik yang mendorong peti menggunakan bidang miring. Ya, bidang miring ini dalam rangka untuk membantu memindahkan sebuah kotak atau balok atau wadah kemasan dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi, tentunya dengan menggunakan alat bantu yaitu bidang miring atau inclined plane. Teman-teman, sebenarnya banyak berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya yang memanfaatkan konsep pesawat sederhana atau simple machine ya, mulai dari membuka paku, kemudian menimba air sumur dan lain sebagainya. Bahkan yang biasa sering kita lihat itu pada saat seorang ibu yang membawa bayi menggunakan alat dorong ya, atau ada juga pekerja mungkin kontraktor yang dia membawa material menggunakan roda dorong ya. Kita mulai teman-teman. Pesawat sederhana dalam tubuh manusia sendiri ada berbagai hal yang mengaplikasikan penggunaan pesawat sederhana dalam aktivitas kita. Pada tubuh manusia berlaku prinsip-prinsip kerja dari pesawat sederhana, seperti pada saat kita sedang bermain badminton, ya bagaimana lengan atas kita dengan lengan bawah kita membentuk mekanisme atau prinsip kerja dari pesawat sederhana. Yang kedua, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditiru dan dimodifikasi untuk mendesain sebuah alat. Berbagai macam peralatan yang memudahkan kerja manusia. Ketika kerja dipermudah, artinya energi yang dikeluarkan lebih sedikit. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa penggunaan pesawat sederhana itu memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memungkinkan gaya yang kita keluarkan menjadi lebih sedikit dalam rangka untuk memindahkan beban atau dalam rangka untuk menarik beban. Dan yang keduanya adalah untuk merubah arah gaya ya. Itu adalah tujuan dari penggunaan pesawat sederhana. Baik, sebelum kita berbicara tentang pesawat sederhana, jadi manusia sebagai subjek dalam kegiatan sehari-hari itu acap kali menggunakan atau acap kali aktivitas itu melibatkan usaha. Kerja atau usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak. Sehingga dapat dituliskan dengan rumus berikut bahwa W sama dengan F dikali S. W adalah works atau terminologi dari usaha, kemudian F adalah force atau gaya, dan S adalah jarak ya. Masing-masing dalam sistem internasional untuk usaha satuannya joule, untuk gaya satuannya newton, dan untuk jarak satuannya meter. Jadi W sama dengan F kali S. Dari rumus ini kemudian kita bisa mendapatkan turunan rumus yang selanjutnya. Misal bagaimana cara kita mencari gaya F. Maka untuk mencari gaya F sama dengan W per S. Atau bagaimana cara mencari S? Cara mencari S sama dengan W per F. Ya. Ini nanti teman-teman mungkin bisa menggunakan metodologi pembagian segitiga ya, pembagian segitiga.
Baik, kita mulai teman-teman jenis-jenis pesawat sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengungkit atau dalam sains terminologi adalah lever. Kemudian katrol dalam sains terminologi adalah pulley atau pulley. Kemudian bidang miring adalah inclined plane dan roda berporos atau gear. Nah, ini adalah pesawat sederhana yang kita pelajari di SMP ya, pesawat sederhana. Karena di samping pesawat sederhana, nanti mungkin di SMA, jika Anda memilih jurusan IPA, Anda akan ketemu dengan pesawat rumit ya. Akan bertemu dengan pesawat rumit. Pengungkit atau lever. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang paling tua, teman-teman. Alat ini terdiri dari lengan beban, lengan kuasa, dan titik tumpu. Ya, terdiri atas lengan beban atau load length. Kemudian ada lengan kuasa atau force length. Dan ada titik tumpu atau reference points atau dalam bahasa daerah adalah peleg. Lengan beban adalah jarak antara titik tumpu sampai ke beban. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu sampai ke kuasa atau tangan. Titik tumpu adalah titik sentuh tuas atau pengungkit pada penumpu. Ya. Jadi teman-teman, lengan beban tentu saja berarti antara beban ke titik tumpu. Lengan kuasa adalah antara gaya atau kuasa ke titik tumpu. Nah, ini adalah gambaran penggunaan pengungkit atau lever ya. Pengungkit atau lever ada tumpuan. Tumpuan itu adanya di bawah, di tengah-tengah, tergantung bagaimana nanti soal meminta kita untuk menentukan titik tumpu ada di mana. Kemudian ada gaya atau beban, ya. Dekat dengan beban itu adalah lengan beban. Kemudian ada kuasa dan ada lengan kuasa. Tuas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama. Titik tumpu pada tuas jenis pertama terletak di antara kuasa dan beban, atau terletak di antara 2 beban. Contoh alat yang bekerja dengan prinsip tuas jenis pertama antara lain ada tang, ada papan jungkat-jungkit, neraca sama lengan, dan gunting. Ciri khas dari tuas jenis pertama sekali lagi adalah titik tumpu berada di antara kuasa dan lengan beban, atau di antara kuasa dan beban. Tang, papan jungkat-jungkit, neraca sama lengan, dan gunting. Kemudian tuas jenis kedua, beban pada tuas jenis kedua terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi beban berada di tengah-tengah, berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh alat yang mengaplikasikan tuas jenis kedua antara lain adalah gerobak dorong roda 1, alat pemecah biji, dan alat pembuka tutup botol. Tuas jenis ketiga, kuasa pada tuas jenis ketiga terletak di antara beban dan titik tumpu. Contoh alat yang mengaplikasikan tuas jenis ketiga antara lain adalah pinset. Kemudian pemegang roti itu juga menggunakan tuas jenis ketiga. Baik, ini adalah gambaran beberapa alat yang mengaplikasikan tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Ya, perhatikan teman-teman model titik tumpu, beban, dan kuasa. Untuk tuas golongan 1, titik tumpu ada di tengah. Untuk tuas golongan 2, beban ada di titik tengah. Kemudian untuk tuas golongan 3, kuasa ada di titik tengah antara tumpu dan beban. Jadi teman-teman, ini memang perlu sedikit kita pahami konsep dasarnya ya mengenai aplikasi alat-alat yang menggunakan tuas. Nah, bagaimana persamaan yang dimiliki ya? Persamaan yang dimiliki pada prinsip pesawat sederhana untuk tuas. Yang pertama kali kita akan berbicara mengenai keuntungan mekanis tuas. Keuntungan mekanik tuas adalah perbandingan antara lengan kuasa dibagi dengan lengan beban atau antara beban dibanding dengan kuasa atau gaya kuasa. Keuntungan mekanik adalah gambaran nilai yang akan didapat dari kita menggunakan pesawat sederhana berupa tuas.
Baik, kita sama-sama lihat persamaan yang ada pada pembahasan mengenai tuas, bahwa gaya dikali dengan lengan gaya atau kuasa dikali dengan lengan kuasa itu sama dengan beban dikali dengan lengan beban. Keuntungan mekanik sendiri memiliki persamaan keuntungan mekanik sama dengan lengan atau beban dibagi dengan kuasa, gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. FK adalah gaya kuasa, FB adalah gaya beban, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Ingat, masing-masing dalam satuan sistem internasional untuk menghitung panjang lengan menggunakan satuan meter, untuk menentukan nilai gaya menggunakan satuan Newton. Contoh soal, sebuah pengungkit dengan panjang 3 meter digunakan untuk mengangkat batu yang beratnya adalah 2000 Newton. Jika panjang lengan kuasa adalah 2,5 meter, maka hitunglah berapa gaya kuasa yang harus diberikan untuk mengangkat batu, dan yang kedua diminta mencari keuntungan mekanik tuas tersebut. Seperti biasa dalam membahas atau menjawab soal fisika, kita harus menggunakan prinsip dasar cara menjawab. Yang pertama, kita menuliskan apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal adalah lengan atau panjang dari tuas tersebut, L, sama dengan 3 meter. Kemudian lengan beban didapat dari 3 meter dikurangi 2,5 meter, sama dengan 0,5 meter. Kemudian gaya beban atau beban sama dengan 2000 Newton, sementara lengan kuasanya adalah 2,5 meter. Kita tuliskan kembali apa yang menjadi permasalahan, yaitu adalah menghitung gaya kuasa, dan yang kedua adalah menghitung keuntungan mekanik. Kita jawab, dalam membahas soal fisika, kita harus juga mencantumkan persamaan, ya. Persamaan dari setiap apa yang menjadi pertanyaan dari soal. Untuk mencari berapa gaya kuasa, kita menggunakan persamaan FK dikali LK sama dengan FB dikali dengan LB. FK sama dengan FB dikali dengan LB dibagi dengan LK, sehingga kita mendapatkan persamaan FK sama dengan 2000 Newton dikali 0,5 meter per 2,5 meter. Maka kita mendapatkan bahwa kuasa yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut adalah 400 Newton. Artinya, gaya yang diperlukan untuk mengangkat menjadi lebih sedikit untuk bisa mengangkat beban seberat 2000 Newton. Keuntungan mekanik atau disembuhkan dengan KM sama dengan FD dibagi dengan FK. Keuntungan mekanik sama dengan 2000 Newton dibandingkan dengan 400 Newton, maka keuntungan mekanik menggunakan tuas tersebut adalah 5 ya. Satuannya 5 saja. Atau keuntungan mekanik didapat dari persamaan LK atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Keuntungan mekanik sama dengan 2,5 meter dibagi dengan 0,5 meter. Maka keuntungan mekanik dari soal tersebut, dari tuas yang digunakan pada soal tersebut adalah 5. Ya, satuannya 5 saja. Nah, katrol. Katrol adalah jenis pesawat sederhana yang juga masih banyak digunakan untuk menunjang aktivitas manusia. Jadi satu macam katrol berdasarkan susunannya terbagi menjadi 3. Ada katrol tetap, atau fixed pulley. Ada katrol bergerak atau movable pulley, dan ada katrol majemuk. Katrol majemuk pada prinsipnya hanya merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Mari kita lihat satu persatu untuk katrol tetap. Seperti namanya, kenapa dinamakan katrol tetap? Karena katrol tetap pada tempatnya, tidak bergerak, tidak berpindah tempat. Contoh yang paling mudah adalah kerekan sumur. Kerekan sumur menggunakan katrol tipe pertama atau katrol tetap. Bagian-bagiannya seperti pada gambar, AO adalah lengan beban, kemudian OB adalah lengan kuasa, W adalah gaya beban, dan F adalah gaya kuasa. Mirip dengan persamaan yang dimiliki pada tuas,
Maka untuk persamaan yang dimiliki oleh katrol, ya, sebagaimana terlihat hampir sama ya, bahwa W per F sama dengan LK per LB. Untuk mencari keuntungan mekanik dari katrol tersebut, bahwa Km sama dengan beban dibagi dengan kuasa, nilainya harus sama dengan 1. Oleh karenanya, jika kita mengangkat air menggunakan kerekan sumur, bisa jadi beratnya adalah 150 Newton, maka gaya yang diperlukan adalah 150 Newton juga. Penggunaan katrol tipe pertama hanya memindahkan arah gaya. Jika kita tidak menggunakan kerekan, maka kita akan langsung berhadapan dengan gaya gravitasi bumi yang membuat menjadi lebih berat karena kita berhadapan dengan gaya tarik bumi. Tetapi jika kita menggunakan kerekan, maka prinsipnya yang tadinya kita menarik berlawanan dengan gravitasi bumi, dengan menggunakan katrol, maka kita lebih mudah menggunakannya atau menarik beban tersebut. Sementara untuk pertemuan yang pertama ini, Mr. Yadi cukupkan sampai dengan pembahasan mengenai katrol tetap, ya, sampai dengan katrol tetap. Nanti kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan video yang lain. Nah, teman-teman, perlu teman-teman catat poin-poin penting terutama untuk persamaan-persamaan yang dimiliki baik oleh tuas maupun oleh katrol. Ya, demikian yang bisa Mr. Yadi sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.